Lebih bagus lagi impor sapi hidup mas, tapi bukan yang untuk potong doang. Lebih bagus pemerintah itu untuk ekonomi sama-sama jalan, pasar jalan, terus peternak jalan, lebih baik pemerintah impor sapi betina, terus di breeding, nah, terus tinggal disebar ke daerah Indonesia kayak gitu. Zaman Pak Harto itu berjalan. Salah satunya di Flores itu mas, yang tadi ada jenis-jenis Flores unik itu Madura dengan sapi Kupang. Jadi di Madura itu betina sempat overpopulasi, dioper ke Flores. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Untuk saat ini sapi itu lagi rawan penyakit ya mas? Ya. Gimana? Ya lumayan harus lebih hati-hati loh mas, lebih ekstra lah untuk tahun-tahun ini gitu. Itu biasanya sapi sakit kalau baru datang, sapi cedera. Kalau sekarang tuh lebih ke bakteri sama virus mas. Karena kalau virus itu kan nggak ada obat mas, sebenarnya virus itu nggak ada obatnya. Obatnya cuma dari imunnya. Jadi kita imunnya harus benar-benar kita jaga gitu. Salah satunya dengan vitamin dan vaksin. Ya penyebabnya penularan sih mas. Ya awalnya di Indonesia emang ada, terus sempat gak ada. Nah tiba-tiba ada lagi, itu langsung meledak karena itu udah beberapa generasi sapi kan ya, yang udah nggak ada imun untuk PMK. Jadi insya Allah kedepannya sih seharusnya teorinya sapi di Indonesia bakal kuat lagi. Ya semoga aja hilang lagi dari Indonesia. Sebenarnya sama aja kayak manusia kalau virus itu. Kayak COVID awal-awal kan sapi orang yang kena COVID tuh parah mas. Kalau sekarang COVID tuh udah hal biasa kan. Kayak gitu karena imunnya udah lebih kuat. Jadi penyakit ringan. Kalau sapi jagal itu kebanyakan sapi betina yang udah gak produktif. Untuk sapi lokalnya, untuk sapi bejantannya jenis sapi BX mas. Sapi BX itu bakalan yang dari Australia. Ya jadi sapi impor itu bukan daging impor. Jadi sapinya impor digemukin di sini, dipotong di sini kayak gitu. Kalau sapi impor yang sering ramai di berita itu ya bakalan impor, digedein di sini, dipotong di sini kayak gitu. Nah, salah satu penyakit yang muncul sekarang juga teman-teman peternak juga banyak ada kecurigaan dari situ. Kan biasanya sapi Australia aja ya. Akhir-akhir ini sering daging impor kerbau India. Ya sebenarnya daging beku itu banyaknya sih bukan daging sapi. Ya daging kerbau. Karena emang nggak beda jauh sih mas daging kerbau sama sapi. Australia aman. Ya dia untuk Australia emang lumayan ketat sih mas. Kalau dari hasil di pasar sekarang sih daging sapi BX itu daging sapi impor yang dipotong di sini kan sekitar 100 ribuan ya. Kalau daging beku India itu paling cuma 80 ribuan. Agak delima juga sih mas. Pemerintah punya target untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Di sisi lain ada peternak lokal gitu. Lebih bagus lagi impor sapi hidup mas. Tapi bukan yang untuk potong doang. Lebih bagus pemerintah itu untuk ekonomi sama-sama jalan, pasar jalan, terus peternak jalan, lebih baik pemerintah impor sapi betina, terus di breeding, nah, terus tinggal disebar ke daerah Indonesia kayak gitu. Zaman Pak Harto itu berjalan. Salah satunya di Flores itu mas, yang tadi ada jenis-jenis Flores unik itu Madura dengan sapi Kupang. Jadi di Madura itu betina sempat overpopulasi, dioper ke Flores. Nah dapat hasil yang seperti itu sapinya. Motivasi peternak untuk saat ini kita lebih ngejaga apa ya, kesehatan sapinya dulu aja mas.
jangan terlalu tergiur sama sapi murah, karena emang sekarang di beberapa daerah ini ada yang jual murah karena emang PMK lagi tinggi. Kasus PMK lagi tinggi, khawatirnya dijual murah karena emang daerah situ lagi tinggi, ketakutan dipotong paksa kayak gitu. Tapi nggak usah khawatir, dan terutama nggak usah takut vaksin mas, karena beberapa peternak tuh malah nyalain vaksinnya mas. Jadi kalau pengalaman di sini, asal sapinya sehat, nggak ada penurunan imun, divaksin insya Allah lebih kuat. Walaupun emang tetap ada risiko penularan, tapi penularannya menurun, nggak separah yang tanpa divaksin kayak gitu. Nggak usah khawatir untuk penjualan di terutama Jabodetabek, apalagi ekonomi sekarang lagi menurun ya, berita-berita inflasi segala macam, tapi kelihatannya malah meningkat mas biasanya kalau penjualan sapi kurban. Yang uniknya itu kasus 98 juga kayak gitu mas, lagi resesi, ekonomi lagi parah, justru untuk orang-orang yang punya duit malah jadi kesempatan mas untuk berkurban kayak gitu. Kalau bintang tani bisa bertahan kayak gini, orang percaya sama masalah kejujurannya sih mas. Kalau timbang faktur, bilang timbang faktur, susutnya sekitar sekian kayak gitu. Kalau di bintang tani kan sekarang juga, terutama setelah nggak buka stand, bisa tes timbang langsung kayak gitu. Oh jadi kalau orang yang apa ya, spekulasinya terlalu tinggi, harga murah, timbangannya tinggi, itu konsumen juga bakal loncat-loncat mas. Gitu, kecewa sama sini karena konsumen pengennya murah, ternyata hasil lagi nggak sesuai ekspektasi, ya bakal loncat-loncat pindah-pindah terus mas gitu. Alhamdulillah kalau di bintang tani konsumen yang dari 2008, 2010 bahkan 2007 juga ada. Untuk artis yang pernah ke kandang, Irfan Hakim, terus ada artis sinetron Adli Fairuz, terus pernah Amrit Sarajes, Sahil Mulacela, Pasha Ungu juga pernah gitu. Kalau untuk ini kan barang hidup mas. Kalau yang lain tuh mungkin lebih ke marketing, lebih ke manajemen. Kalau di sapi, yang paling utama itu di perawatan dulu mas. Asal perawatan bagus, hasilnya maksimal pasti dicari orang, kayak gitu. Karena kalau perawatannya udah salah, terus boncos, sapinya bukan makin gemuk malah makin kurus, boro-boro untuk dijual dengan harga di atas, malah bisa lebih murah kayak gitu, karena penyusutan sapinya itu. Jadi kunci utamanya dari pemeliharaan dulu kayak gitu.